Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Semoga selalu dalam kebahagiaan dan dalam kasih sayang Allah. Amin ya Allah. Ini ada sebuah pertanyaan dari Ibu Loa Sukron. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Andi. Izin bertanya Bang, saya adalah ibu rumah tangga murni yang mencari nafkah hanya suami. Saya punya saudara kandung atau janda yang kehidupannya kurang beruntung secara ekonomi. Bahkan untuk makan pun kesulitan. Bolehkah saya sering memberi bantuan uang ke saudara saya tanpa sepengetahuan suami? Karena kalau suami saya tahu pasti marah. Tetapi di satu sisi saya tidak tega dengan kondisi kakak saya yang kekurangan. Mohon pencerahan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Loa. Jadi ini pertanyaannya bagus nih. Ini sering terjadi dalam kehidupan. Terkadang kita bingung, kita penuh dilema. Ya, ibarat buah si malakama, ya kan, nggak dibantu kasihan, dibantu nanti kita berantem terus, ya macem-macem lah. Jadi ini sebelumnya mohon maaf kalau nanti mengalir kopi pahit, ya. Wilayah ini sering terjadi tapi sangat jarang kita menyadarkan, sangat jarang kita itu sadar, sangat jarang kita itu mengerti. Makanya berimbas pada rumah tangga. Terjadilah cekcok, terjadilah pertengkaran, terjadilah saling ego dan segala macam, ya. Jadi kalau ditanya apakah boleh Bang tanpa sepengetahuan suami, ya, kita tanya dulu nih, kenapa kalau tahu suaminya marah? Nah, itu kita cari tahu dulu penyebabnya marah. Karena apa? Ya. Biasanya banyak kita membantu keluarga kita, pasangan kita kok marah, ya, baik suami maupun istri. Mungkin si suami yang membantu keluarganya, atau kebalikannya si istri yang membantu keluarganya. Salah satu di antara kita marah. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bisa sampai marah? Apa sebabnya? Itu dulu yang harus dicari tahu. Bukan soal boleh nggak bolehnya. Ya. Biasanya penyebabnya adalah karena tidak ada yang namanya keadilan. Ya, saya belajar dari rumah tangga saya lah, ya. Dahulunya itu pun terjadi pada diri saya. Jadi kita ini bukan ceramah, ini nggak ada kita ceramah. Kita hanya sharing-sharing, bagi-bagi pengalaman aja ini, ya. Bukan menceramai orang, bukan menggurui orang, tapi mudah-mudahan dari kisah pengalaman hidup ini teman-teman bisa ambil hikmahnya, bisa ambil pelajarannya. Untuk adik-adikku yang belum menikah atau yang baru menikah, nah ini ilmu, ya. Harus diterapkan, harus kita amalkan. Kita harus adil. Saya juga dulu begitu. Saya sering membantu keluarga saya, sering membantu ibu saya, sering membantu adik-adik saya. Istri saya marah, ya kan? Sekian tahun berantem. Sekian tahun saya mengirimkan uang tanpa sepengetahuan istri, ya. Lantas sekian tahun begitu terus, terjadilah puncak amarah, ya. Perang hebat, perang besar-besaran dengan istri. Dan di situ unek-uneknya keluar. Ternyata hanya satu penyebabnya, tidak adil. Saya hanya membantu keluarga saya saja, tapi saya tidak mempedulikan keluarganya, ya. Mungkin dari segi siapa yang lebih butuh, mungkin keluarga saya yang lebih butuh, ya. Saya menganggapnya dahulu keluarganya kan senang semua, hebat semua,
bapaknya pensiunan, ya kan? Nggak perlulah uang, nggak pernah mereka kekurangan. Sedangkan saya, orang tua saya orang susah, dan saya lebih mengutamakan orang tua saya. Nah ternyata di situ juga istri berontak, merasa tidak adil. Kenapa hanya keluargamu saja? Kok keluarga saya kamu tidak perhatikan? Ya. Nah, ketika di situ memang di sebalik peperangan itu ada hikmah, ya. Perang hebat, akhirnya semua keluh kesah keluar. Mauku ini, saya bilang. Maumu apa? Ya, dia pun keluar juga tuh. Mau saya begini. Saya nggak masalah kamu bantu orang tuamu. Yang penting kamu adil. Itu aja. Akhirnya saya mengalah dan saya meminta maaf. Ya, saya perbaiki, saya bilang. Oke, kedepannya saya perbaiki. Kamu jangan marah kalau saya hendak menolong keluarga saya. Karena selama ini ketika saya meminta izin, ya, kamu selalu marah. Nggak boleh. Kamu selalu, istilahnya bahasa Medan, merepet lah, ya kan. Nah, ketika nanti saya bilang saya hendak nolong si Fulan, kamu nggak boleh melarang. Karena setiap saya berbohong di belakangmu, akhirnya kan ketahuan juga. Nggak ada guna berbohong, ya kan. Nggak ada guna kita mengirim diam-diam. Nanti suatu saat ketahuan juga. Akhirnya terjadi perang lagi. Jadi lebih baik saya jujur, saya bilang. Ya, tapi kamu jangan larang, jangan kamu marah. Coba kamu lihat, pernah nggak saya membantu keluarga saya di saat kita memang susah? Justru di saat saya berlebih, saya membantu. Ya kan? Allah memberikan kemudahan kepada saya membantu. Nah, tetapi di satu sisi lagi istri ada benarnya juga. Ya kamu bantu hanya keluargamu, keluarga saya kamu nggak pernah peduli. Nah, disitulah letak salah saya. Ya. Nah, jadi untuk Ibu Loa Sukron, kenapa suaminya marah kalau bantu kakaknya? Ya bisa jadi ibu nggak adil. Ya, coba berlaku adil. Seandainya kita baik dengan keluarga suami, kita royal dengan keluarga suami, kita nggak pernah hitung-hitungan dengan keluarga suami, dan ketika kita hendak menolong keluarga kita, nggak mungkin dia marah. Banyak terjadi di dalam rumah tangga itu seperti itu. Tidak ada yang namanya keadilan. Ya, jadi berubah kita. Ngomong baik-baik, kompromi. Ya, akhirnya saya di situ saya bilang, ibu saya tinggal sendiri, ayah saya sudah meninggal. Kalau bukan saya yang bantu orang tua, siapa lagi? Dan kamu nggak perlu marah. Nggak apa-apa kamu bantu orang tua, saya nggak marah katanya. Yang penting kamu adil. Berapa kamu kasih orang tuamu, segitu juga kamu kasih orang tuaku. Oke, siap, saya bilang, ya kan? Siap. Berapapun saya bantu orang tua saya, segitu saya bantu orang tuamu. Nah, ketika kami sudah keluar tuh unek-unek, ya kan? Apa keluh kesah selama ini yang terpendam sekian tahun, berantem hanya soal uang aja. Ketika sudah paham letak salahnya, ya kita sama-sama perbaiki. Nah, begitu kami sudah damai, sudah mulai adil, di situ Allah bukakan pintu rezeki selebar-lebarnya. Ya, kalau dahulu mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali baru bisa kirim orang tua. Sekarang sudah tiap bulan. Alhamdulillah, ada saja rezeki dari Allah karena memang kita di situ berlaku adil. Allah mudahkan sehingga tiap bulan rata. Berapa saya kirim orang tua saya, segitu juga saya kirim orang tua dia. Ya. Lalu saya juga punya kakak ipar. Ya. Saya juga punya kakak ipar saya juga janda. Dan istri nggak pernah minta, bang saya mau kirim kakak saya bang.
dia punya anak, anaknya sekolah, dia nggak ada kerjaan, janda lagi, istri nggak ada pernah minta, ya kan? Nah di situ saya paham, saya ngerti, dan saya yang ngomong, bantu juga kakakmu. Saya mulai memperhatikan keluarganya, ya kan? Ketika saya mulai memperhatikan keluarganya, dan di saat adik saya susah, adik saya butuh bantuan, saya mohon izin kepada istri. Itu adik saya lagi susah, boleh nggak saya bantu? Istri langsung bilang, ya udah, kalau kamu ada uangnya kasih, ya kan? Karena apa? Kita sudah adil, ya, kita sudah adil. Makanya dia juga nggak hitung-hitungan. Nah jadi untuk Ibu Loa atau saudaraku, sahabatku yang lain, kenapa kita ngirim ke orang tua sembunyi-sembunyi, takut berantem, ya kan? Lalu kita juga ngirim ke adik-adik kita, ke kakak kita. Kenapa takut-takut? Kenapa takut marah gitu? Karena kitanya tidak adil, itu saja kuncinya. Apabila kita menganggap keluargaku ya keluargaku, keluarga dia juga keluargaku. Jangan kita istilahnya berat sebelah. Kalau sudah istilah berat sebelah, di situ pasti akan ada pertengkaran. Ya, sama halnya seperti para istri, ya. Para istri juga harus bisa menghargai suami. Jangan kita suami sudah capek banting tulang, kita hanya menyenangi keluarga kita aja. Itu juga membantu, nggak boleh pakai nafsu. Ya, memang di hati kita ada iba, ada kasihan, ada rasa ingin menolong. Tapi ya lihat dulu lah keluarga kita mampu nggak? Keluarga kita udah cukup belum nggak? Jangan kita bantu ke kampung, kirim ke kampung, tiap hari kirim ke kampung. Nanti nggak ada uang, merengek kepada suami. Ya, nanti jadi beban sama suami. Ya, itulah penyebab suami marah. Wajar kalau dia marah. Dia banting tulang mengutamakan keluarga kita dulu, tapi para istri malah kirim ke kampung. Ya, itu udah korupsi namanya itu. Ya, jadi jangan sampai kita membantu saudara kita, membantu keluarga kita, tetapi ada nafsu. Semampunya saja. Kalau memang aku mampunya 200 bang tiap bulan bang, nah kira-kira keluarga kita terganggu nggak? Kebutuhan kita, keuangan kita terganggu nggak kalau kita keluarkan 200.000 tiap bulan? Kalau rasanya berat lah bang, gaji suami aja berapa bang, ini saya mau bantu, rasanya nggak cukup. Ya kalau nggak cukup berarti kamu belum diberi kemampuan oleh Allah. Jangan nafsu. Ya, makanya banyak itu terjadi pertengkaran. Ya, satu tidak adil, yang kedua tidak ada kompromi, ya kan? Intinya yang tidak adil itu aja. Ya, makanya juga para istri jangan hanya keluarga kita aja, keluarga suami juga harus kita perhatikan. Begitu sebaliknya, para suami jangan keluarga kita aja, keluarga istri juga harus kita perhatikan. Ya, kalau memang kita ngomonglah sama suami, saya hendak membantu kakak saya susah itu, ya kan? Lalu kita harus bisa meyakinkan suami, menenangkan suami, ya. Nanti saya pandai-pandai atur keuangan, insya Allah gaji yang kamu berikan setiap bulannya itu tidak berkurang. Pandai-pandai saya tahan selera saya, yang penting saya bisa bantu kakak saya. Nah kalau memang kita meyakinkan suami keuangannya cukup, suami nggak sakit kepala, ya kan? Ini udah banting tulang suami cari uang, kita kasih senang keluarga, itu juga korupsi namanya, nggak baik. Ya, walaupun suami yang atau sebaliknya, suami cari uang, aku yang cari uang kok, masa aku kirim keluarga aku nggak boleh? Nah itu namanya suami ego, nggak boleh. Tetap segala sesuatu kompromi. Ya,
ngomong baik-baik, hati ke hati. Ya, kalau saya gitu, ngomong hati ke hati. Nah, ketika di situ unek-unek keluar semua, isi hati keluar semua, tumpah semua, ya kan? Barulah kita paham, oh ternyata selama ini karena tidak adil. Oke, kalau memang saya tidak adil selama ini, saya minta maaf. Saya menganggap, kenapa saya prioritaskan keluarga saya? Karena keluarga saya susah, keluarga kamu senang, itu bedanya. Ya tapi ternyata di mata istri ya itu juga tidak adil, ya kan? Oke, kalau menurutmu adil itu 50-50, ya kan? Setengah orang tua kita, setengah orang tua dia, rata, ya kan? Ya udah, kita penuhi. Nah, ketika sama-sama berubah, sama-sama transparan, tidak ada lagi kucing-kucingan kita, ya kan? Alhamdulillah, rezeki yang mengalir deras, rezeki istilahnya ya bisa dikatakan ya Allah beri kelebihan agar bisa membantu orang sekitar. Ada-ada saja rezekinya, ya. Nah, ini untuk para sahabatku, saudaraku. Kalau kita takut kirim uang ke kampung, takut pasangan kita marah, penyebabnya hanya itu, tidak adil. Ya, sama juga kita para suami nih mau ngirim orang tua takut istri marah, mau ngirim tuh adik-adik kita takut istri marah. Bisa jadi kamu kurang memperhatikan keluarga istrimu. Disitulah istrimu marah. Asik keluargamu aja yang kau pedulikan, keluarga aku nggak pernah kau pandang. Nah, ketika tidak ada keadilan, disitulah terjadi perperangan, ya. Dan ini juga menjadi penyebab seret rezeki. Hati-hati kawan-kawan. Banyak teman-teman diam-diam kirim uang ke kampung, ketahuan itu sama istri. Tahu istri kita kirim uang, tapi dia diem, dia nggak ngomong, ya kan? Tapi dia hanya ngebatin aja. Jangan salahkan Allah kalau disempitkan rezeki kita. Ya, makanya ketika engkau membuat hati istrimu sakit, rezekimu sempit. Itu saya pelajari itu. Dulu begitu banyaknya uang saya, ya saya merasa ya aku yang cari kok. Ya, apa hak dia ngatur-ngatur kan gitu. Ya, kita masih ego dulu. Akhirnya ya ketika dengar ada yang susah, bantu. Ada yang dengar susah, bantu. Begitu keluarga istri yang susah, Allah buat saya nggak ada uang, nggak bisa saya bantu keluarga istri. Nah, disitulah terjadi perperangan. Ya kan? Ketika keluarga saya susah, ada-ada saja uang saya. Tapi ketika keluarga istri yang susah, di situ Allah buat tak ada uang. Akhirnya makin bertumpuk itu amarah. Ya. Nah, ketika istri sakit hati, istri ngedumel, dia ngebatin, gondok dia simpan dalam hatinya. Ini suamiku nih diam-diam nih, nggak jujur dia nih, kirim uang pula lagi ke kampung, nggak tahu saya. Rupanya ketahuan juga itu. Nah, di situ Allah akan sempitkan rezekimu, nggak berkah rezekimu. Ya, jadi kita hati-hati. Kalau istri ada sakit hati sama kita, itu juga penyebab seret rezeki. Ya, karena kita nggak amanah, karena kita tidak adil. Jadi teman-teman kalau mau rezekinya lancar, bang, aku inginnya lancar lah bang rezekiku, hidupku bagus lah bang, nggak susah-susah, nggak pernah kurang, ada terus duit. Ya, perbaiki hubunganmu dengan istri. Ya, mungkin ada itu sakit hati istri kita dan dia pendam. Ketika dia pendam, ya itu hati-hati kita, doa orang yang terzolimi, walaupun istri sendiri. Ya, ketika dia merasa terzolimi oleh diri kita, ya langit nggak tinggal diam, dipersempit semuanya, dipersulit semuanya. Walaupun kita banyak bagaimanapun, dapatnya nggak ada keberkahan. Ya,
Banyak saya dapat bang, tapi habis entah kemana bang. Entah ini rusak, mobil rusak, itu rusak, akhirnya uangnya keluar hanya untuk memperbaiki yang rusak itu. Ya kan? Ada-ada saja uang keluar tak terduga. Itu namanya nggak berkah. Tapi kalau keberkahan Allah kasih, walaupun hanya sedikit, kita bisa bantu orang. Uang yang kita dapatkan bermanfaat untuk orang lain. Bisa kita bantu keluarga kita di kampung. Ya, tertolong keluarga kita di kampung. Begitu kita tolong, hati kita tenang. Ya, rumah tangga kita damai. Nah, ini pelajaran nih untuk saudaraku, sahabatku. Dan untuk adik-adikku yang baru hendak menikah atau yang baru berumah tangga, ini diterapkan tolong. Ya, ilmu ini mahal. Kita dapat itu tunggu dibanting dulu di kehidupan, baru dapat ilmu. Jadi teman-teman kalau bisa jangan dibanting lah. Ambil pelajaran dari kisah orang lain. Ya, ambil pelajarannya aja, jangan kita yang kena. Terapkan itu. Bang, gajiku kecil bang, nggak mampu aku bantu orang tua bang. Ya semampunya saja. Semampunya saja. Dan ini juga kalau mau dikaji-kaji lagi, wah panjang ini. Banyak penyebab, banyak faktor kenapa orang sering kirim uang ke kampung. Ya, terkadang faktor orang tua yang manja. Ini banyak faktor. Sedikit-sedikit minta uang, sedikit-sedikit minta uang. Akhirnya kita iba, kita kasihan, kita kirim juga diam-diam. Ya, akhirnya yang terjadi apa? Rumah tangga kita yang berantakan. Ya, nah, ini tahap selanjutnya kita bahas tentang orang tua lagi nih. Kalau anak dinasehati itu banyak, tapi orang tua dinasehati yang jarang. Ya. Jadi untuk kita sebagai orang tua, jangan manja kepada anak. Ya. Jangan menganggap anak itu mesin ATM. Banyak orang tua itu menganggap anak itu mesin ATM. Pokoknya tiap bulan wajib setor. Nah, itu namanya anaknya dianggap mesin ATM itu. Ya. Mana yang paling banyak setor itu yang paling disayang. Itu namanya orang tua pamrih. Ya. Jadi kalau kita mau kaji lagi tentang hakikat ma'rifatnya, mungkin teman-teman pernah merasakan ketika saya orang tua masih hidup bang, saya itu susah bang. Ya. Ketika orang tua masih hidup, anaknya susah. Orang tuanya butuh, minta uang tiap hari, tapi kita nggak bisa membantu, nggak bisa menolong. Nah, ketika orang tuanya mati, baru anaknya sukses, baru anaknya bangkit kehidupannya, baru anaknya berlebih. Tapi nggak bisa dia menyenangi orang tua lagi karena orang tuanya udah meninggal, udah mati. Nah, itu ada rahasia itu sebenarnya. Sengaja Allah sempitkan rezeki anaknya sebagai hukuman untuk dirinya. Ya, jadi kalau kita orang tua nih, kita punya anak, tapi anak nggak bisa bantu kita. Nggak bisa nolong kita, nggak bisa memberi perhatian yang lebih kepada kita. Kita flashback lagi ke belakang. Dulu sewaktu anak kita kecil, bagaimana pengorbanan kita untuk anak. Bisa jadi kita pelit kepada anak. Ya. Nah, ketika anak sudah besar, di situ Allah sempitkan, anak nggak bisa berbakti pada orang tua. Anak nggak bisa menyenangi orang tua. Orang tua minta terus tiap hari. Ya. Nah, makanya kita sebagai orang tua selagi mampu jangan manja. Ya. Kerja semampu kita. Kalau udah nggak mampu lagi kerja, buka usaha sendiri. Yang penting punya penghasilan sendiri, jangan hanya mengandalkan anak. Ya, orang tua yang baik itu nggak pernah minta uang kepada anak. Ya. Itu orang tua yang baik. Kalau dia semasa kecil anaknya betul-betul pengorbanannya untuk anak luar biasa. Jerih payahnya dia banting tulang, bekerja, dia sekolahkan anaknya betul-betul. Ya. Kebutuhan anaknya dia rela berkorban demi anaknya.
Begitu anaknya jaya, anaknya sukses, anak juga nggak perlu diminta, pasti dia akan kembali mengabdi kepada orang tua. Nah, jadi kebanyakan di kehidupan orang tua tiap hari minta jatah, anak dianggapnya mesin ATM. Tapi anak ini nggak bisa juga bantu. Rezekinya sempit, terbatas. Siapa yang menyempitkan? Allah menyempitkan. Ya, Allah yang menyempitkan. Biasanya orang-orang yang seperti itu nggak bisa kaya dia, selagi orang tuanya hidup. Tunggu mati orang tuanya baru bangkit rezekinya. Ya, mati orang tuanya baru bangkit rezekinya. Ketika dia sudah berlebih, dia hendak menolong orang tua, nggak bisa karena orang tua nggak ada lagi. Berarti itu nggak ada rezeki untuk orang tuanya. Ya, nah ini banyak terjadi dalam rumah tangga, tapi orang tua nggak paham. Anak jadi bertengkar, ya, suami istri jadi bertengkar. Karena apa? Soal ketidakadilan ini. Kenapa? Orang tua sih merengek terus. Ya, andai kata kita didik dari awal, dari bayi, dari kecil, pengorbanan kita, kasih sayang kita tulus kepada anak, nggak perlu diminta, insya Allah anak akan kasih. Nggak perlu diminta, nggak perlu ditagih. Ya, tapi kebanyakan orang tua menjadi manja, orang tua menjadi mintanya dikasihani terus, sehingga anak diam-diam ngirim ke kampung. Ketika dia ngirim ke kampung, suami istri berantem. Nah, ini yang banyak orang nggak paham. Ya, banyak terjadi ketidakadilan. Intinya adil saja. Seandainya bang, aku nggak besar gajiku bang, mampuku 200.000, ya udah 200.000 orang tuamu, 200.000 mertuamu, adil. Kalau bulan ini kamu memang nggak mampu, dua-dua nggak usah kasih, ya, nggak usah sakit kepala. Allah Maha tahu, bukan aku nggak mau bantu, bukan aku nggak mau ngasih, tapi Allah lah yang tidak memberikan kemampuan. Nah, ketika kita memaksakan diri membantu, di situ pakai nafsu, pakai ego, terjadilah perperangan. Nggak berkah itu namanya. Ya, baik suami maupun istri, kalau udah berbohong di belakang, diam-diam, pasti tidak berkah. Akhirnya apa yang terjadi? Sempit rezeki kita. Ya. Jadi kita nih sebagai suami ngeri-ngeri sedap ini. Hati-hati ya. Jangan sampai istri kita kecewa, jangan sampai istri kita ngebatin, sakit hatinya dia simpan, ngadu dia sama Allah. Ya, mana kita tahu dia ngadu sama Allah. Walaupun dia nggak ngadu tapi hatinya sakit saja, di situ kita sudah zolim. Apa yang terjadi? Tidak ada keberkahan hidup. Berapapun banyak yang kita dapatkan, tidak ada keberkahan. Ya, itu tandanya rezeki yang disempitkan. Kita dapat tapi nggak bisa menikmati. Ya. Tapi kalau kita dapat bisa menikmati, bisa berbagi, bisa membantu orang sekitar, dan ada kebahagiaan tersendiri ketika kita menolong keluarga kita, itulah yang namanya keberkahan. Ya, jadi untuk Ibu Loa lebih baik ngomong kepada suami. Ya, jangan kita tanpa izin. Berbohong itu nggak baik. Ya. Lebih enak transparan aja. Tanya, kenapa kamu nggak suka kalau saya kirim kepada keluarga saya? Tanya alasannya apa. Cari dulu penyebabnya. Kalau dia bilang kita aja kurang, kita aja nggak cukup, ya udah bersabar. Kita berusaha cari uang, buat usaha sendiri, jangan mengandalkan gaji suami. Ya, aku ndak usahalah kecil-kecilan depan rumah, tah jualan lontong, jualan nasi uduk, ya kan. Nah, mudah-mudahan dengan usahaku ini aku bisa nolong kakakku di kampung. Nah, begitu. Jangan kita udah suami setengah mati cari uang, kita senangi keluarga di kampung, itu juga zolim namanya. Ya. Pasti ada sebab. Kenapa salah satu di antara kita marah?
Yang pertama, tidak adil. Yang kedua, ya kita terlalu bernafsu, nggak mampu dia paksa juga, ya kan? Apalagi banyak itu anak yang nggak tahan dengan ocehan orang tua. Kalau nggak nyetor, nggak kirim uang, nanti dibenci sama orang tua. Akhirnya dia paksa kirim juga, ya kan? Nah itu namanya gengsi namanya. Kalau kamu nggak mampu, ya jangan dipaksa. Ya, Allah Maha tahu kok. Bukan kita nggak mau menolong, bukan kita nggak mau mengabdi. Memang Allah belum memberikan kemampuan kepada kita. Makanya kita berdoa terus. Ya Allah, berikan aku kemampuan, aku bisa nolong. Aku bisa menyenangi orang-orang di sekitarku. Ya tapi kita juga harus adil. Jangan dikasih rezeki kita nggak adil, nggak amanah. Di situ nggak ada keberkahan nanti. Ya. Jadi ini untuk saudaraku, sahabatku, belajar dari pengalaman saya. Saya dulu begitu. Hanya keluarga saya aja. Karena saya merasa keluarga saya lebih butuh. Orang susah. Keluarganya kaya, nggak butuh lah uang, ya kan? Saya pikir begitu. Ternyata itu juga nggak adil. Nah, ketika saya berlaku adil, tentram rumah tangga, damai. Ya, itu saja. Mudah-mudahan ini bisa diambil pelajaran. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.